Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebahagiaan tersendiri pagi hari ini dapat berjumpa kembali dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Purwanto. Apa kabar Pak Pur? Sehat? Sehat, Bu Evi. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak Pur. Kemudian PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Hasan Habibi. Selamat pagi Pak Hasan, Assalamualaikum, sehat-sehat ya Pak. Selamat pagi Bu Evi, salam sehat semuanya. Selamat pagi. Dan teman-teman media serta rekan-rekan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan yang berkesempatan hadir dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan pagi hari ini. Sebagaimana kita pahami bahwa pandemi COVID-19 telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non alam. Ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, serta sekitar 4 juta pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan kuota data internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, bantuan kuota data tahun 2020 tersebut sebagaimana kita pahami telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 25 September lalu bersama Bapak Menteri BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Bantuan kuota internet tersebut berupa kuota data internet dengan rincian dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar. Penyaluran kuota data internet dilakukan 4 bulan dari September sampai dengan Desember 2020 sebagaimana kita telah pahami bersama. Paket kuota internet data internet untuk peserta didik PAUD sebesar 20 GB per bulan. Kemudian untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar 35 GB per bulan. Untuk paket data kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar 42 GB per bulan, dan selanjutnya paket bantuan data kuota internet untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. Selanjutnya Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati juga menerbitkan ketentuan terkait paket data dan komunikasi untuk aparatur sipil negara dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring. Ketentuan tersebut tertuang dalam Putusan Menteri Keuangan nomor 394 tahun 2020. Insentif ini diberikan karena adanya penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan norma baru, tugas kedinasan, dan kegiatan operasional perkantoran. Sehingga penerapan sistem ini antara lain yang berupa rapat, monitoring, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara daring. Atas latar belakang itulah KMK nomor 394 2020 telah diterbitkan. Untuk membahas kedua hal tersebut yang berinterelasi secara lebih lanjut, pada kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber, ini teman-teman media. Yang pertama Bapak PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Muhammad Hasan Habibi, dan Bapak Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Purwanto. Baik, Ibu Bapak, teman-teman media, dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan mengikuti paparan, penjelasan, tanya jawab dengan Bapak-Bapak narasumber kita untuk mengklirkan, ini teman-teman ada pertanyaan apa, nanti silakan disampaikan kepada narasumber kita. Baik, kesempatan pertama kami mengundang PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hasan, yang akan menyampaikan update penyaluran bantuan kuota data internet, termasuk nanti data-data terupdate setelah penyaluran tahap 2 di bulan September 2020 ini. Kepada Pak Hasan, kami persilakan.
Baik, terima kasih Bu Evi, Pak Purwanto, teman-teman wartawan yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari Pusdatin Kemdikbud. Sebetulnya beberapa wartawan sering komunikasi japri untuk mengupdate beberapa hal sebetulnya gitu ya, terkait terutama dengan isu dan aktivitas Kemdikbud terkait dengan kuota data. Mohon izin saya memaparkan Bu Evi sedikit saja beberapa progres yang ada di Kemdikbud, terutama yang kami kelola di Pusdatin ya. Sedikit saya ingin menyampaikan beberapa informasi, terutama update sampai per hari ini ya, terkait penyaluran kuota dan merespon beberapa isu atau mungkin masukan-masukan dari masyarakat terkait kuota data ini. Sebagai sebuah latar belakang, sama tadi sebagaimana disampaikan Bu Evi, dan ini saya cuplik dari paparannya Pak Menkominfo, saya tidak rubah, pada saat disampaikan launching kemarin bersamaan dengan Mas Menteri ya. Jadi lebih dari 60 juta anak-anak kita memang itu terdampak selama proses, tepatnya 68 juta jumlah peserta didik kita dari semua jenjang ini. Dan hasil survei dari UNICEF yang dilakukan bulan Mei sampai Juni tahun 2020, di sana mengatakan bahwa 60% responden, lebih dari 62% responden membutuhkan bantuan untuk kuota internet. Saya pikir ini sama juga yang terjadi di Indonesia juga, dari Sabang sampai Merauke. Keterbatasan paket data ini menjadi persoalan besar yang kemudian membuat proses PJJ yang kita laksanakan selama ini dalam bentuk aktivitas belajar dari rumah sedikit banyak menemukan hambatan. Oleh karenanya, sama-sama kita pahami kemarin, Mas Menteri sudah meluncurkan sebuah program terkait dengan pemberian bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa dan dosen. Nah, ini yang kemudian sebagaimana juga diinformasikan sebelumnya, itu menguras anggaran kurang lebih sekitar 7,2 T yang akan dialokasikan nanti selama bulan September sampai Desember tahun 2020. Nah, setelah kemarin Mas Menteri mengumumkan di media terkait launching program ini, yang pertama kali, mohon maaf, setelah dari gedung DPR itu, kami diberikan tugas sama Kemdikbud di Pusdatin untuk mencoba mengkomunikasikan secara teknis dan berkoordinasi dengan semua operator seluler supaya program ini bisa terlaksana dengan baik. Lanjut. Oke, nah sebelum lari ke ini, saya cuma ingin sedikit sampaikan survei yang dilakukan teman-teman Kemdikbud bulan Mei tahun 2020 kemarin. Jadi selama adik-adik kita belajar dari rumah ini, aktivitas yang paling banyak dilakukan itu mengerjakan soal-soal dari Bapak Ibu gurunya. Dan itu sebagian besar dilakukan menggunakan aplikasi WA. Ini saya pikir teman-teman juga sama-sama paham karena kita juga memiliki anak, saya memiliki anak, mungkin teman-teman wartawan juga sama, kawan-kawan yang lain juga sama. Aktivitas yang paling banyak dilakukan dalam konteks PDR ini adalah mereka mengerjakan soal-soal dari Bapak Ibu gurunya. Walaupun kita juga memanfaatkan televisi sebagai proses belajar mengajar, terutama untuk adik-adik kita jenjang yang SD. Di luar itu, interaktivitas yang dibangun, apakah itu memanfaatkan learning management system, atau mungkin interaksi dalam bentuk komunikasi via WA juga, entah itu mengakses sumber bahan digital, semacam YouTube, atau rumah belajar, dan sebagainya, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada saat kita melakukan aktivitas belajar dari rumah. Dari grafik yang saya sampaikan ini, teman-teman tentu bisa melihat potret bahwa semakin tinggi jenjang, ke SMP, SMA, SMK, itu tingkat konsumsi internetnya juga semakin tinggi. Konsumsi internetnya semakin tinggi. Tapi ada satu yang sama, yang kalau Anda lihat dari statistik ini yang relatif flat. Satu adalah bagaimana anak-anak mengerjakan soal dari Bapak Ibu gurunya, itu semua sama, di atas 80 sekian persen, itu juga rata-rata menggunakan aplikasi WA di situ. Kemudian yang kedua adalah interaktivitas, ya. SD, SMP, SMA, SMK ini juga rata-rata diwadahi via aplikasi itu juga. Kemudian juga akses sumber bahan belajar yang tentu semakin tinggi kalau per masing-masing jenjang. Nah, ini sedikit cuplikan aktivitas kita selama belajar dari rumah. Next. Ada beberapa hambatan, ini juga
berdasarkan dari survei yang sama di bulan Mei tahun 2020 ini, ada beberapa hambatan yang terjadi selama adik-adik kita belajar dari rumah. Tentu persoalan komunikasi ini menjadi salah satu poin tertinggi. Tidak dapat bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru walaupun ada medium di sana. Kemudian kesulitan memahami mata pelajaran, terus kemudian kurang konsentrasi, dan sekian faktor yang lain, termasuk diantaranya adalah jaringan internet yang kurang. Ya, kurang memadai ini bisa dimaknai kualitasnya kurang atau memang keterbatasan anak untuk membeli kuota data internet itu yang persentasenya juga cukup tinggi. Kalau SMK 51%, SMA 45%, SMP 34%, SD 32%. Nah, ini juga yang menjadi salah satu problem serius yang kita harus selesaikan selama era PDR ini. Dan tentu sekali lagi internet ini menjadi salah satu kunci supaya sekian obstacle yang kita alami selama adik-adik kita belajar dari rumah itu bisa teratasi dengan baik. Nah, ini saya kasih satu contoh survei sedikit. Kami di Kemdikbud melakukan survei yang dilakukan di bulan akhir Juli. Itu diikuti oleh sekitar 439 ribuan responden yang kita kerjasamakan dengan kawan-kawan Telkomsel saat itu. Kita bisa lihat konsumsi video conference yang paling tinggi sebagai salah satu unsur proses belajar mengajar itu didominasi oleh WA Call, Zoom, Google Hangout, maupun Webex, dan yang lain. Karena sekali lagi orang butuh interaksi, orang butuh ketemu, orang butuh lihat wajah, orang butuh ngomong. Sehingga kemudian WA Call maupun Zoom ini menempati persentase tertinggi pada saat orang akan memanfaatkan video conference. Ini juga salah satu potret bahwa ternyata masyarakat kita masih butuh ketemu tatap muka satu dengan yang lain untuk belajar, tidak semata-mata menggunakan pendekatan asinkronus pola yang itu lebih menitik beratkan pada sequence. Tapi masyarakat di Indonesia masih butuh ketemu, masih butuh lihat wajah, masih butuh kemudian bicara secara real time untuk kemudian mendeliver materi, konten, dan inilah yang kemudian potret yang terjadi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, sebagaimana teman-teman semua kemarin tahu dan sudah mendapatkan informasi dari Mas Menteri, bahwa Kemdikbud akan mendeliver bantuan kuota internet dengan perbedaan per masing-masing jenjang. Untuk peserta didik jenjang PAUD 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum, 15 GB kuota belajar selama 4 bulan durasi bantuan. Untuk dasar dan menengah, adik-adik kita di SD, SMP, SMA, SMK mendapatkan 35 GB per bulan, 5 GB kuota umum, dan 30 GB kuota belajar untuk durasi sama 4 bulan. Untuk guru atau pendidik, diberikan 42 GB untuk 5 GB kuota umum, 37 GB kuota belajar dan 4 bulan, dan dosen mahasiswa juga dengan durasi yang sama. Kenapa kemudian kita bagi ini? Ini sering kami mendapatkan pertanyaan Bu Evi dan teman-teman semua, kenapa harus dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar sih, kira-kira kan gitu. Esensi dari program ini diluncurkan dalam diskusi-diskusi yang secara maraton kami lakukan dengan semua stakeholder adalah bagaimana adik-adik kita bisa tetap belajar. Itu yang menjadi key faktornya. Bagaimana adik-adik kita tetap kemudian bisa terjaga nyala api belajarnya selama mereka menggunakan aplikasi apapun atau tadi video conference apapun, sehingga tetap kemudian bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kuota umum, ini kuota yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi apapun di situ. Kita mau katakanlah gini, kita mau main TikTok di situ, adik-adik mau nge-game juga bisa, kita main sosial media juga bisa, mengakses semua mata laman yang lain juga bisa. Sementara kuota belajar adalah kuota yang kita gunakan untuk mengakses laman-laman dan aplikasi pembelajaran. Dan yang menjadi catatan, saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan wartawan sekalian, WhatsApp dan video conference itu masuk di ragam kuota belajar. Karena dari survei atau dari data yang saya tunjukkan tadi, bagaimana orang mengerjakan tugas, bagaimana kemudian orang melakukan video conference, bagaimana orang berinteraksi, dan itu menempati proporsi tertinggi dalam proses PDR, itu sudah kita akomodasi di kuota belajar. Bagaimana orang menggunakan WA Call, bagaimana orang menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan semua laman tools yang lain, juga sudah kita akomodasi di kuota belajar.
Banyak pertanyaan yang masuk ke kita, bagaimana dengan YouTube? Kami sadar betul, banyak sekali sumber-sumber bahan belajar yang ada di YouTube. Namun juga banyak entertain dan hiburannya di sana. Kami tidak ingin kemudian pada saat orang mengakses YouTube ini, orang kemudian menjadi salah sasaran. Tapi bukan berarti YouTube ditutup, kan enggak juga. Orang masih bisa mengakses untuk mencari sumber-sumber bahan belajar itu tadi. Itu yang kemarin sempat dalam diskusi kami, tapi kami sangat menghargai kok masukan dari kawan-kawan terkait dengan ragam aplikasi-aplikasi yang ada di kuota belajar maupun kuota umum ini. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh tadi yang saya katakan. Di kuota belajar itu, ada 19 aplikasi pembelajaran, ada 5 layanan video conference, dan lebih 400 laman pendukung pembelajaran yang bisa dilihat secara lengkap di kuotabelajar.kemdikbud.go.id. Yang perlu kami sampaikan catatannya kepada teman-teman wartawan semua, daftar aplikasi yang dapat diakses di kuota belajar ini akan terus kami update. Jadi ini bukan harga mati. Ini bukan harga mati yang kemudian, oh kalau sudah 19 berarti nggak bisa mengakses yang lain. Bisa. Ini karena sekali lagi kami persiapkan saat itu dalam waktu yang cukup mendadak, apa saja sih kira-kira aplikasi yang biasa diakses. Kalau ada mungkin sekolah atau kampus atau lembaga yang selama ini mengelola startup pembelajaran segala macam, ingin memasukkan sebagai sebuah kuota belajar Kemdikbud.go.id, kami sangat terbuka dan senang hati. Silahkan kirimkan pemberitahuannya ke kami, silahkan informasikan ke teman-teman ULT, silahkan informasikan dalam bentuk surat ke Pusdatin, Pak, ini ada aplikasi bagus, nanti bisa dipakai untuk pembelajaran, alamatnya di misalnya sekian, kira-kira gitu. Kami akan terima, kami akan komunikasikan, dan kami akan update laman ini sesuai dengan masukan dari masyarakat itu tadi. Jadi, sekali lagi, aplikasi yang dapat diakses, yang sering beberapa kali ditanyakan teman-teman, ini bukan harga mati. Ini akan terus kami update untuk kemudian memenuhi ekspektasi dari pengguna. Selama ini mereka menggunakan aplikasi ini yang mungkin belum tercantum di sini. Jadi, ada juga pertanyaan ke kami saat itu misalnya, Mas, aplikasi ini kan harus bayar. Kami sadar betul, ada aplikasi yang memang free, ada aplikasi yang memang berbayar. Nah, tentu ini menjadi kebijakan dari masing-masing startup dan pengelola laman-laman itu. Tapi, untuk mengakses aplikasi tersebut, kami sudah komunikasi dengan semua operator, itu 0 kuota. Jadi, kalau mungkin ada aplikasi yang berbayar, ya mungkin itu policy dari masing-masing startup, tapi untuk mengaksesnya, itu 0 kuota. Kalau teman-teman nggak mau ambil itu, nggak apa-apa, cari yang gratisan juga banyak. Nanti kita siapkan banyak sekali aplikasi yang free, yang bisa diakses, kayak Rumah Belajar itu free, gitu kan. Edmondo itu free, Sekolahmu itu free, Zenius itu setahu saya juga free, dan sekian aplikasi yang lain yang mungkin bisa kita maksimalkan. Jadi catatannya adalah aplikasi ini akan terus kami update, menyesuaikan masukan dari publik, dari masyarakat terkait sekian ragam aplikasi yang mungkin belum tercover di kuota belajar ini, kira-kira demikian. Lanjut, Mas. Ini syarat saya pikir secara normatif kemarin sudah disampaikan oleh Mas Menteri juga, terkait siapa sih yang akan mendapatkan bantuan kuota data internet ini, baik dari sisi peserta didik, dari sisi pendidik, mahasiswa, maupun dosen. Syarat ini kami buat seminimal mungkin. Mencoba tidak seribet mungkin, yang penting namanya ada di Dapodik, namanya ada di PD Dikti, nomornya aktif, kira-kira gitu. Dan untuk mahasiswa dan dosen, dia terdaftar di kampus atau kalau dosen memiliki NIDN atau NIDK misalnya. Ini syarat sudah kami coba bikin sesederhana mungkin. Kenapa? Untuk memastikan sekali lagi ketepatan sasaran. Kami mendapatkan banyak sekali masukan. Kenapa nggak dikasih uang aja sih, Mas? Voucher misalnya gitu kan, buat beli data. Saat diskusi itu berlangsung, saya diingatkan oleh sebagian kawan-kawan, Mas, kalau voucher itu bisa ditransfer. Uangnya bisa ditransfer dari satu nomor ke nomor yang lain. Ini nanti akan lebih tidak terkontrol lagi, apakah voucher yang diberikan itu nanti dibelikan paket pembelajaran, atau justru akan diperjualbelikan. Ini juga akan menimbulkan satu problem besar lagi di bawah. Makanya yang kita lakukan adalah, kita tidak akan lakukan pemberian uang pulsa, tapi yang kita berikan adalah paket data kuota belajarnya. Karena sekali lagi kita kembalikan ke ruh awal, bahwa kuota ini diberikan untuk mendukung proses belajar dari rumah. Ini proses yang kemarin juga sempat disampaikan oleh Mas Menteri juga pada saat launching.
Jadi bermula dari proses pendataan, kemudian ada verifikasi dan validasi, SBTJM maupun pemutahiran nomor, yang itu masih terus bisa dilakukan oleh kawan-kawan sebelum nanti nomor itu kita berikan kepada para provider untuk diinjek kuota data tersebut. Nah, memang dalam beberapa waktu kemarin sempat terjadi pertanyaan yang cukup banyak ke kami terkait verifikasi, validasi maupun SBTJM. Yang perlu kami highlight sekali lagi, Mas Menteri juga sudah menyampaikan dalam launching kemarin bahwa kunci untuk mendapatkan kuota data ini ada di verifikasi dan validasi maupun SBTJM yang nanti diupload. Karena kebenaran dari nomor handphone ini yang tahu pasti adalah teman-teman dari satuan pendidikan yang terkait. Kami tentu tidak bisa memastikan kebenaran dari nomor-nomor itu sejumlah sekian puluh juta siswa. Tapi dalam skala yang paling kecil, Bapak Ibu, kepala sekolah, operator tahu kok, oh ini nomornya si A, ini nomornya si B, ini nomornya aktif, tidak aktif. Nah, yang paling tahu adalah teman-teman dari satuan pendidikan. Oleh karenanya, kami menyerahkan gitu ya kepada satuan pendidikan untuk ngecek dulu, ini nomornya benar apa enggak. Terus kemudian aktif atau enggak, terus kemudian kita padankan dengan para operator seluler, baru kemudian oke, setelah pastikan firm benar, silakan dibuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai dasar kami untuk mendeliver nomor-nomor tersebut ke operator seluler supaya diinjek kuota data internet sebagaimana tadi kuotanya sudah kami sampaikan di atas. Nah, ini terminnya saya pikir juga sudah banyak sekali dimuat teman-teman media. Mungkin saya hanya akan highlight di poin yang ketiga saja. Karena kenapa kemudian banyak sebagian orang bertanya kenapa 75 hari? Yang lain 30, kenapa 75? Perlu diingat teman-teman semua bahwa di akhir Desember itu nanti kan liburan kita. Kalau tidak salah ada libur Natal, Tahun Baru, dan biasanya akhir semester itu liburan. Kami tidak ingin selama liburan yang adik-adik kita mungkin notabene tidak belajar, katakanlah begitu ya, karena liburan, itu kuotanya tidak terpakai atau sia-sia. Makanya kami sampaikan kepada provider, saya harus dapat ekstra. Di mana kemudian masa aktifnya ditambah 15 hari, sehingga setelah Januari, kurang lebih 2 minggu ke depannya lagi, teman-teman sekolah masuk, mulai belajar lagi, mereka masih tetap bisa memanfaatkan kuota belajar ini untuk proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang itu dilakukan secara dari rumah masing-masing. Jadi, kenapa 75 hari? Harusnya kan 60 hari kalau 2 bulan itu, kita tambahkan extra time 15 hari, supaya nanti pada saat mereka setelah selesai liburan, mereka mulai masuk, mereka tetap bisa belajar menggunakan kuota yang kemudian diinjek oleh Kemdikbud ini sebagai menunjang aktivitas belajar dari rumah. Itu mungkin saya akan jadikan highlight. Kalau yang lainnya nomor 1 dan nomor 2 saya pikir normatif saja ya, karena rata-rata kita kalau beli paket juga 30 hari biasanya juga selesai, 30 hari juga selesai. Khusus bulan keempat, nanti ada 30 plus 15 hari sebagai extra time karena mereka kemarin libur. Jadi tidak mati kuotanya bisa bertambah 15 hari ke depan. Nah ini kalau Anda bisa melihat saya akan masuk ke bagian yang paling inti nih, yang paling ditunggu teman-teman semua wartawan ini. Ini jumlah sebaran peserta didik kita, peserta, pendidik, mahasiswa, dosen yang ada di Verval. Ini yang menjadi bagian kunci yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman wartawan semua. Tadi disampaikan sama Bu Evi atau di paparan sebelumnya, dalam penyaluran ini kan kita berikan secara 2 tahap ya. Misalnya September dimulai 20 sampai 22, nanti bulan ini 28 sampai 30. Nanti Oktober juga sama, 20 sampai 22, 28 sampai 30. Nah, September ini kami sudah mendeliver nomor-nomor sebanyak 27.305.495 penerima ke sekian provider. Saya perlu sampaikan Kemdikbud bekerja sama dengan ATSI, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia, maupun kawan-kawan yang provider yang ada di dalamnya, semua terlibat dalam kerja barengan ini. Tidak ada yang diistimewakan, kita tidak mengganti kartu yang sudah existing, pakai kartu-kartu yang lama, dan sampai per hari ini, pagi ini tadi, Bu Evi dan teman-teman semua, kami sudah menyalurkan menyerahkan ke para provider itu ya untuk diinjek kuota sebanyak 27.305.495 penerima yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK
PAUD, kesetaraan, SLB, mahasiswa vokasi, mahasiswa akademi, guru maupun dosen. Yang paling banyak dari statistik ini tentu Bapak Ibu semua bisa melihat adalah adik-adik kita di SD. SD itu 11.377.000 sekian. SMP 5.323.000 sekian. SMA 3.124.000 sekian peserta didik. Peserta didik ini artinya nomornya bisa ini ya, bisa orang tuanya, karena kan tidak semua nomor dipegang anak. Itu rata-rata kalau SD itu nomor orang tuanya semua itu. Karena mereka tidak punya nomor individu ya. Kemudian untuk adik-adik kita PAUD juga kita berikan hal yang sama, 846.000 sekian. Adik-adik kita kesetaraan itu yang tidak masuk formal ya, biasanya mereka ikut PKBM segala macam, itu ada 26.525 penerima. Bahkan adik-adik kita yang ada di SLB sebanyak 29 ribuan peserta didik juga menerima bantuan ini. Mahasiswa vokasi itu yang di Politeknik ya, itu 60.000 sekian. Mahasiswa yang non politeknik, akademi biasa di kampus-kampus biasa 2 juta lebih menerima, guru 1.358.000 sekian, dan dosen 125.099 penerima kuota data. Ini update sampai tadi pagi yang kami informasikan kepada rekan-rekan wartawan semua, kami sudah mendeliver 27.305.495 penerima. Dalam rentang akhir September ini ditunggu saja 27 juta itu insya Allah akan masuk ke nomor handphone masing-masing, sehingga kami berharap nanti bisa dimanfaatkan betul dalam proses belajar mengajar dari rumah. Angka ini bukan angka mati, karena buat teman-teman yang mungkin belum masuk, karena kami harus mengirimkan secara berkala kan, tidak mungkin kami harus menunggu. Untuk teman-teman yang belum masuk, karena tadi kan masih ada banyak juga yang belum masuk, mungkin masih di atas 20 juta lah totalnya gitu ya, masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki di Dapodik. Untuk kemudian nanti kita injek lagi di 22 Oktober. Jadi yang belum masuk gelombang 27 juta ini tetap bisa mengupdate di Dapodik, mereka mengisi nomor ponsel yang belum terisi, mereka memperbaiki nomor-nomor yang salah, mereka kemudian membuat SPTJM baru, kira-kira gitu. Nanti di gelombang 20 sampai 22 Oktober kita injek lagi masuk di gelombang bulan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sering saya terima ya, atau saya lihat di sosial media biasanya. Bu Evi dan teman-teman BKHM ini sering sekali mengupdate ke kami, Mas, ada pertanyaan-pertanyaan teknis, saya coba rangkum saja dalam beberapa poin, nanti kalau mungkin ada yang kurang, kita coba bisa diskusikan. Lanjut, Mas. Pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke kami, siapa yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet? Kami perlu sampaikan bahwa 4 item ini semua berhak, baik itu negeri atau swasta. Saya sering dijabri sama kawan-kawan lembaga pengelola swasta ya, Mas, bagaimana kalau SMP Muhammadiyah? Bagaimana kalau SD Kartika? Bagaimana kalau misalnya SMK NU? Apakah mereka bisa terima? Semua bisa. Selama tercatat di Dapodik dan PD Dikti. Nah, bagaimana kemudian mereka, pertanyaan selanjutnya yang sering kami terima adalah, bagaimana jika peserta didik itu tidak memiliki nomor ponselnya sendiri karena rata-rata anak-anak SD? Atau banyak faktor yang lain. Jadi, selama mereka tidak memiliki nomor ponselnya, mereka bisa menggunakan nomor orang tua atau wali yang diisikan di Dapodik itu, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Pastikan nomor ponsel orang tua atau wali itu terdaftar juga, untuk kemudian diinformasikan ke pihak sekolah bahwa ini loh nomor yang kemudian nanti akan diisikan oleh paket kuota data. Kami sempat menemukan beberapa kasus yang menarik nih. Ini saya cerita aja ke teman-teman wartawan, nggak apa-apa. Rata-rata orang Indonesia mungkin memiliki anak kan 3, 4 gitu ya, di atas 5 kan jarang. Kami pernah menjumpai ada satu sekolah yang itu satu nomor tapi diisikan untuk 100 orang anak. Itu kami drop. Tidak mungkin satu nomor untuk 100 orang anak. Tapi kalau mungkin masih anaknya masih 3 atau 4 atau 5 kira-kira gitu, itu mungkin masih make sense. Nah, sampai sedetail itu kami memelototi
nomor yang ada di Dapodik ini untuk memastikan betul bahwa nanti kuota data ini tidak disalahgunakan dan tepat sasaran ke masing-masing peserta penerima kuota ini. Jadi menggunakan nomor orang tua wali boleh, menggunakan nomor kakaknya boleh, tapi kami juga ngecek ini rasional atau tidak, kira-kira kan gitu. Kalau misalnya anaknya 34 masih rasional, tapi kalau anaknya di atas 10 itu jelas nggak rasional. Makanya dari sistem kami langsung kami drop saja, untuk kemudian kita minta kepada sekolah tolong diperbaiki supaya nomor-nomor ini pasti betul dan tepat sasaran yang nanti akan disalurkan. Next. Persyaratan, ini saya pikir normatif sajalah, tadi sudah ada di presentasi, tapi ini masih sering sekali ditanyakan sama teman-teman wartawan. Bagaimana dengan ini segala macam kira-kira gitu. Next, lanjut aja Mas. Nah, ada beberapa isu begini. Saya mendapat bantuan kuota berupa nomor baru atau perdana yang dibagikan oleh sekolah, namun besar kuotanya tidak seperti yang diberitakan. Ini yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di wartawan yang hari ini hadir. Apabila ada kuota dengan besaran tidak sesuai, terlebih menggunakan nomor baru, itu bisa dipastikan bukan bantuan resmi dari Kemdikbud. Misal ada operator seluler ngasih 10 giga, 20 giga. Ini katanya kuota belajar, itu bukan bantuan resmi dari Kemdikbud. Itu mungkin inisiatif dari para operator seluler dalam rangka untuk meramaikan aktivitas program belajar dari rumah ini, dan mungkin mereka secara inisiatif sendiri-sendiri melakukan hal tersebut ke sekolah. Tapi yang pasti, yang dari Kemdikbud, bantuan kita adalah 20 giga, 35 giga, 42 giga, 50 giga, tidak dalam bentuk kartu perdana, tapi dalam bentuk kuota yang diinjek ke nomor-nomor yang sudah didaftarkan via Dapodik atau PDDikti itu. Itu perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua. Karena ini sering kami dapatkan misalnya, oh ini kok nggak bisa akses buat kuota belajar, kalau dipakai Zoom atau Google Meet kok kehapus. Setelah kemudian dicek, itu menggunakan kartu baru, kami perlu pastikan itu bukan bantuan resmi dari Kemdikbud. Bantuan kami adalah paket yang masuk ke nomor-nomor yang itu sudah terdaftar di Dapodik maupun PDDikti itu, bukan dalam bentuk kartu perdana. Ada pertanyaan juga yang sering masuk ke kami. Aplikasi belajar yang saya gunakan tidak termasuk dalam daftar yang ada di Kota Belajar. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini saya sampaikan tadi di depan, aplikasi ini masih terus bergerak. Akan terus kami update, menyesuaikan dengan masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari kampus maupun mungkin teman-teman yang selama ini concern di bidang dunia teknologi untuk pendidikan. Nah, Pusdatin akan bersama-sama dengan Direktur atau unit utama untuk melaksanakan update daftar tersebut. Nah, mungkin untuk sementara, sebelum itu kami update, bisa menggunakan kuota umum terlebih dahulu sambil proses ini kita laksanakan. Ini terus kami terima masukan-masukan dari masyarakat, silahkan kirimkan masukan itu ke kami. Bisa ke OLT, atau mungkin bisa langsung ke Pusdatin, nanti kami akan rekap, dan untuk secara berkala kami sampaikan kepada operator seluler tersebut. Untuk kemudian dimasukkan dalam kategori kuota belajar kemdikbud.go.id. Next. Ini pertanyaan yang sering masuk juga ke kami. Apakah proses entry ataupun verifal dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas masa cut-off? Karena masih banyak kendala teknis atau network yang tidak mendukung. Kami sampaikan, proses entry dan verifal tetap bisa dilanjutkan walau melewati batas cut-off. Karena setiap bulan akan ada 2 tahap untuk entry maupun verifikasi validasi. Bagi yang belum masuk di tahap pertama karena kendala teknis, kita akan akomodasi di tahap kedua. Sebagaimana statistik tadi saya sampaikan di depan, 27,3 juta, tahap pertama kemarin itu yang terdeliver itu 9,6 juta. Nah, kami memberikan kesempatan lagi di tahap kedua sehingga naik menjadi total 27,7 juta. Artinya, penambahan di gelombang keduanya jauh lebih besar daripada yang pada saat orang mengupdate di tahap yang pertama. Walaupun September ini sudah kita deliver, nanti kalau yang belum masuk nggak apa-apa, Anda masih ada kesempatan di Oktober. Nanti Anda masih ada kesempatan di November, kira-kira demikian. Sehingga sekali lagi, cut-off ini memang kita gunakan untuk kami harus melakukan delivery nomor ini secara berkala ke para provider untuk nanti diinjek. Sehingga kami butuh waktu untuk merapikan, kami butuh waktu untuk kemudian mengklasifikasi, kami butuh waktu untuk melakukan pembersihan informasi yang mungkin tidak pas, kira-kira gitu. Namun kami tidak menutup aplikasi verbalnya, tetap bisa diteruskan semua aktivitas itu, dan nanti tetap bisa diberikan di tahap berikutnya. Nah, pertanyaan juga yang sering masuk ke kami terkait dengan keamanan data pribadi pendidik yang menerima program ini.
Ini menjadi diskusi kami concern pertama kali pada saat akan melakukan pendataan. Banyak juga masukan. Kenapa kemudian termasuk salah satunya kami menggunakan Dapodik untuk melakukan proses pendataan ini. Dapodik ini adalah aplikasi resmi yang dimiliki oleh Kemdikbud. Kami tidak berani menjaring data pribadi kalau itu tidak menggunakan aplikasi Dapodik. Karena resikonya, konsekuensinya jauh lebih besar kalau tidak menggunakan Dapodik ataupun PDDikti. Kenapa? Karena kalau data pribadi Dapodik, insya Allah kami telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, plus kami membuat kesepakatan dan NDA dengan semua operator untuk menerapkan jaminan keamanan data dan informasi yang kita sama-sama tanda tangani di atas materai. Sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kami mendeliver nomor ini ke para provider untuk kemudian diinjek kuota, ini sudah kita tanda tangani kesepakatan sederhananya gitu dengan para provider untuk menjaga perlindungan data dan informasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next, Mas. Ini beberapa praktek baik. Tadi beberapa pertanyaan yang kami sering jumpai dari sosial media, dari internet atau dari beberapa yang langsung direct masuk. Ini kami sedikit sampaikan praktek baik, contoh yang sudah menerima bantuan. Next saja. Ini contoh dari Mas Aska Ahya Amanta, SMA Negeri 1 Bunguran, Timur Laut, Kabupaten Natuna. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud sehingga mengurangi beban orang tua dan bisa mengakses materi pembelajaran yang dikirimkan secara online oleh terutama guru-guru dan pengajarnya. Nggak usah di-setel, nggak apa-apa. Next saja. Emang ada videonya? Oh, YouTube. Nggak apa-apa deh, next saja. Ini contoh juga beberapa siswa ataupun guru ataupun orang tua yang sudah menerima contoh di SMA 1 Panggarangan, Kabupaten Lebak. Ini semua dimuat di sosial media mereka. Kami hanya capture saja. Dia hanya dapat sinyal internet di rumah pohon miliknya gitu ya. Dia bisa download video-video pembelajaran untuk kemudian diputar kembali di rumah. Ada juga Mbak Rafika Parwati dari SMA Negeri 1 Paciran Lamongan. Dia mengurangi beban orang tua sekali lagi untuk beli pulsa, karena kami sadar betul memang yang berat dalam proses PJJ ini pulsa atau harganya. Oleh karenanya itulah kenapa kemudian bantuan paket kuota data ini lahir untuk meringankan beban baik orang tua, siswa maupun guru. Itu ada juga Bu Luh Ekayanti dari Buleleng, Bali. Dia pengajar. Dengan bantuan ini semakin jarang guru untuk mendapatkan komplain dari orang tua maupun peserta didik karena semakin banyak yang bisa hadir selama proses pembelajaran virtual. Prinsipnya semacam itu guru juga Bu Uswatun Hasanah dari Lamongan. Kuota gratis ini membuat anak didik kami semakin antusias untuk semangat belajarnya. Terima kasih Kemdikbud. Ini beberapa contoh saja testimoni dari yang kami coba grab. Next. Ini beberapa komen-komen di Twitter ya. Beberapa komen-komen di Twitter cukup banyak. Sehingga kami juga mencoba mengcapture, merespon aktivitas adik-adik yang sudah mendapatkan kuota ini dan semoga ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Lanjut. Informasi secara lengkap terkait teknis bantuan kuota data ini, nanti teman-teman wartawan bisa merefer pada dua produk. Yang pertama adalah Persesjen nomor 14 tahun 2020, yaitu tentu juga sudah beredar banyak di kita semua. Yang kedua adalah buku saku yang dibuat sama kawan-kawan dari BKHM, berisi informasi lengkap terkait mekanisme, syarat, tahapan, pelaksanaan, monitoring, sampai pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, saya juga sering ditanya satu hal yang terakhir ini Bu Evi, sama teman-teman di wartawan juga, bagaimana dengan kuota, bagaimana dengan pengawasan? Saya perlu sampaikan kepada teman-teman wartawan semua. Sebelum proses ini berjalan, kami sudah berkoordinasi dengan lintas pihak. Saya sudah berkomunikasi dengan BPKP, kami didampingi rekan-rekan dari Irjen, bahkan saya sendiri ke KPK untuk kemudian mohon arahan, saran, bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Karena kami sadar betul, ini adalah uang negara, tidak boleh satu sen pun kemudian hilang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak tepat sasaran. Kami didampingi terus sama BPKP, mulai dari proses
maupun Irjen ya, mulai dari proses penyusunan Persesjen ini sampai kemudian proses distribusi data sampai kemudian proses delivery kuota. Dan item-item itu kami selalu laporkan kepada kawan-kawan Irjen, kepada kawan-kawan BPKP, dan kepada teman-teman di KPK bahwa proses ini kita lakukan secara transparan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena kita memiliki niat mulia bagaimana menjaga nyala api belajar peserta didik kita selama era pandemi ini. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, Bu Evi dan teman-teman wartawan semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti kita bisa diskusikan dalam tanya jawab. Terima kasih, selamat siang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas penjelasan yang sangat komprehensif. Tadi mulai dari penjelasan penentuan pembagian kuota umum dan kuota belajar ini sudah didasarkan pada hasil survei, dan list aplikasi yang masuk ke dalam kuota belajar ini masih sangat terbuka untuk disesuaikan apabila pemangku kepentingan menilai perlu adanya tambahan dalam list aplikasi belajar. Sampai dengan tadi sudah ada juga informasi update data penyaluran data tahap 2 September 2020 untuk teman-teman media. Dan tadi kita sudah lihat, sudah 27.305.495 penerima bantuan kuota data sampai dengan pagi ini, yang tentunya akan terus bertambah seiring dengan proses pemutahiran data Dapodik dan PDDikti. Berbagai pertanyaan yang sering ditanya juga tadi sudah diadres oleh Pak Hasan. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman media nanti bisa tanyakan di sesi tanya-jawab. Kami mengundang Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Purwanto, untuk menyampaikan pencerahan terkait paket data dan komunikasi untuk aparatur sipil negara dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring. Silakan Pak Purwanto. Terima kasih Bu Evi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pak. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya tidak membawa paparan ya Bu Evi, karena saya kira hanya menjawab satu pertanyaan dan itu terkait ya antara PMK mengenai standar biaya untuk kuota internet untuk pegawai eselon 1, eselon 2 ya kan, terus eselon 3, kemudian untuk mahasiswa dan peserta dari masyarakat kalau ada ke kementerian lembaga ada kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan online. Nah, prinsipnya antara standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan standar biaya yang diusulkan oleh Mendikbud dan kemudian disetujui dan ditetapkan juga oleh Menteri Keuangan sehingga diberikan anggarannya sesuai jumlah murid, siswa dikali dengan harga masing-masing kuota itu sudah dipenuhi semua anggarannya untuk sampai 4 bulan ya, Desember. Nah, kalaupun ada perbedaan itu wajar dan itu biasa. Dalam arti begini, memang peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya ini kan diterbitkan tiap tahun. Itu adalah batas maksimal tertinggi, ya. Nah, bagaimana di KL-KL itu menerapkan itu diserahkan ke masing-masing kementerian lembaga sesuai dengan ketersediaan pagunya, sesuai dengan jumlah kegiatannya, intensitasnya itu disilahkan. Jadi itu wajar. Sama seperti kita ada standar biaya untuk pejabat dinas, ya, standar biaya untuk honor menjadi apapun gitu, narasumber, menjadi peneliti, jadi tim-tim kegiatan itu tidak harus full ya seperti itu, tapi boleh di bawah itu sesuai dengan kebijakan di masing-masing kementerian lembaga. Jadi contoh di kami misalnya di keuangan, misalnya walaupun misalnya untuk jadi tim kegiatan apa atau sebagai narasumber misalnya ada standar biaya itu, tapi di kami malah tidak diterapkan, jadi 0. Ya, jadi itu tergantung di masing-masing kebijakannya, ya, penekanan oleh masing-masing pimpinan, menteri atau kepala lembaga. Nah, untuk mahasiswa misalnya yang ada di PMK standar biaya itu kan adalah batas maksimal tadi. Ya, kalau di kampus punya uang hanya cukup untuk 3 bulan atau berapa bulan sesuai dengan intensitas kegiatan dari mahasiswanya, ya disesuaikan, boleh di bawah batas maksimal. Dan oleh karena itu kita anggap wajar atau normal bila dari Kemendikbud kemudian mengusulkan harga yang lebih realistis. Tadi ya sesuai dengan kuota segala macam, sesuai dengan masa pembelajaran, jumlah hari, bahkan tadi sudah diperhitungkan mana yang umum, mana yang untuk belajar, memperhitungkan hari libur juga segala macam, dan itu bisa dikatakanlah dikoordinasikan dengan para provider ya. Jadi nggak terlalu ketat seperti harga pasar gitu mungkin ya, tapi udah harga yang
ada kebijakannya, ada kesepakatannya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh ya, bukan sesuatu yang melanggar aturan juga enggak, ya. Karena apa yang ditetapkan oleh Mendikbud itulah di bawah standar biaya yang untuk dari Menteri Keuangan yang untuk umum gitu, untuk semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu cek di masing-masing KL beda-beda itu. Bukan hanya untuk kuota, tapi untuk semua. Ya, untuk honor, perjalanan dinas, uang saku, segala macam yang disebut di standar biaya itu. Saya kira itu Bu Evi, dan kalau tadi saya dari paparannya Pak Hasan tadi sangat lengkap sekali. Yang jelas dari anggaran yang kami berikan untuk kuota itu dulu diusulkan untuk sekitar 48 juta siswa, ya 48 juta murid, siswa dan mahasiswa. Tadi baru disampaikan oleh Pak Hasan baru mencapai 27 juta siswa ya kalau tidak salah tadi ya. Jadi memang masih ada sisa dan saya kira itu bisa tadi yang putaran kedua yang belum masuk bisa masuk di tahap-tahap berikutnya dan seterusnya. Dan nanti kalau ada misalnya ternyata kita hanya mampu di bawah 48 juta, ya mungkin kalau ada kurang-kurang di di kelompok tertentu gitu ya, mungkin dari yang jauh, dari yang susah, bisa saja disesuaikan. Ya, tapi tentu nanti ada proses tersendiri untuk itu. Nah, yang jelas yang disampaikan oleh Pak Hasan juga tadi, kita tidak hanya memikirkan soal pelaksanaannya. Ya, di kami kan sudah memproses perencanaannya, penganggarannya, dan sekarang ada pelaksanaannya, ada pengawasannya. Tapi saya kira teman-teman di Kemendikbud juga berjaga-jaga nanti pelaporannya dan pertanggungjawabannya, ya kan? Karena pasti akan diaudit. Jadi wajar kalau tadi Pak Hasan harus ngecek juga, ya memperhatikan ini bener nggak, masuk akal atau enggak. Dalam rangka itu saya kira. Dan nanti at the end yang kita harapkan adalah manfaatnya, ya. Bagaimana manfaatnya ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tadi juga sudah disampaikan di paparannya Pak Hasan bagaimana testimoni dari guru, orang tua, dan murid terutama. Nah itu bisa dicek di lapangan juga. Dan bila teman-teman wartawan menemukan ada masalah-masalah, silakan dilaporkan ke teman-teman Kemendikbud untuk diatasi. Saya kira itu Bu Evi sebagai jawaban kalau Bu Evi tadi tanya soal MTMK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purwanto, sudah sangat clear. Teman-teman media, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tentunya Pak Purwanto dan teman-teman di Kementerian Keuangan berkoordinasi terus untuk menjalankan aspirasi. Sebenarnya ini niat baik dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan selama masa PJJ dalam masa pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Purwanto dan Pak Hasan.